Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26, Mas udah nggak bisa nahan lama-lama. Sialan loko, mentang-mentang udah berhasil buat via bunting. Sekarang lo pamer ke gue, lo lihat aja. Sekali main sama Henny pasti Henny bakal nyusul via, ucap Reza. Iya deh iya, gue percaya sama lo, ucap Viko. Di tengah obrolan Reza dan Viko, Via membawa Henny turun dari kamar rias tersebut. Reza menganga melihat penampilan Henny yang sangat cantik, menggunakan gaun yang senada dengan jas yang ia pakai saat ini. Cantik, ucap dari mulut Reza saat melihat penampilan Henny. Istri gue juga cantik, apalagi dia udah ngisi gitu. Tambah gemes gue lihatnya, ucap Viko menyadarkan lamunan Reza. Reza tidak memperdulikan ucapan Viko, dan meninggalkan Viko untuk menghampiri Henny. Kamu sangat cantik sayang, ucap Reza saat menghampiri Henny. Makasih mas, kamu juga ganteng banget hari ini, ucap Henny. Reza menggandeng tangan Henny untuk duduk di depan penghulu untuk acara ijab kabul. Reza sangat gelisah saat berpegangan tangan dengan Pak Penghulu. Untungnya ijab kabul tersebut berjalan dengan lancar dan hikmat. Sekarang Reza dan Henny telah resmi menjadi pasangan suami istri. Henny menyalami dan mencium tangan Reza. Baik-baik jaga anak kesayangan papa ini Za, ucap papa Henny. Pasti pa. Reza akan jaga Henny seperti Reza jaga diri Reza sendiri. Makasih papa sudah mengizinkan Reza menikahi anak papa ini, ucap Reza. Berbahagialah nak. Mama senang sekarang kamu jadi istri orang, ucap mama Henny memeluk. Iya ma, makasih selama ini mama udah mau Henny repotin. Maaf jika selama ini Henny banyak salah sama mama dan papa, ucap Henny menatap mama dan papanya secara bergantian. Sering-seringlah main ke rumah, ucap mama Henny. Iya ma, aku bakalan selalu main ke rumah untuk jenguk mama, ucap Henny. Setelah acara resepsi pernikahan selesai, Henny dan Reza langsung pulang ke apartemen milik Reza. Awalnya Viko telah menawarkan kamar VIP untuk Reza dan Henny, tapi Reza menolak dan ingin kembali saja ke apartemen miliknya. Reza lebih nyaman untuk melakukan apa yang ia inginkan di apartemennya sendiri, dibandingkan di hotel tersebut. Setelah sampai di apartemen milik Reza, Henny segera mandi untuk membersihkan badannya. Ia merasa sangat kecapean dengan semua acara yang diselenggarakan hari ini. Sedangkan Reza, ia menyiapkan makan malam untuk Henny dan untuk dirinya sendiri. Setelah menyiapkan semua makan malam, Reza menata makanan di meja makan dengan suasana yang sangat romantis.
Reza menyiapkan sebuah lilin, dan semua lampu juga dipadamkan oleh Reza. Loh, kok gelap sih? Batin Henny yang baru saja keluar dari kamar mandi. Henny berjalan tanpa arah, karena ia tidak dapat melihat apapun karena listriknya mati. Henny menabrak tepi ranjang yang berada di kamar Reza tersebut. Sakit. Ucap Henny berteriak. Reza yang mendengar Henny berteriak langsung menyalakan listriknya kembali dan berlari menghampiri Henny di kamar. Sayang, kenapa kamu berteriak? Apa yang sakit? Ucap Reza panik. Aku kesandung, Mas. Tadi listrik padam ya, Mas? Tanya Henny. Maaf sayang, tadi Mas yang matiin lampunya. Mas mau bikin kejutan makan malam romantis buat kamu. Tidak tahunya kamu malah terjatuh seperti ini. Ucap Reza menghampiri Henny dan memeluknya. Gak apa-apa Mas, kamu jangan ngerasa bersalah kayak gitu dong. Aku gak apa-apa kok. Ucap Henny mengeratkan pelukannya kepada Reza. Kamu gak mandi, Mas? Tanya Henny. Gak dulu sayang, entar juga bakal mandi lagi. Ucap Reza penuh arti. Loh ngapain udah mandi kok mandi lagi, Mas? Tanya Henny. Itu sayang, Mas bolehkan lakuin itu sekarang. Ucap Reza berbisik di telinga Henny. Henny yang mendengar ucapan Reza tersebut langsung menunduk malu. Pipi Henny sudah merah karena menahan malu saat ia mendengar ucapan tersebut. Boleh ya sayang? Kita kan udah sah jadi pasangan suami istri. Ucap Reza memohon. Iya Mas, aku udah milik Mas seutuhnya. Mas boleh minta apa aja sama aku. Ucap Henny. Tanpa menunggu lama, Reza langsung melumat bibir mungil istrinya tersebut. Reza melepas semua pakaiannya dan pakaian yang digunakan oleh Henny. Sekarang ya sayang. Ucap Reza dengan nafas tersenggal-senggal. Henny hanya mengangguk, ia malu dengan posisinya saat ini. Tapi ia juga merasa senang bisa melayani suaminya dengan baik. Reza segera menyatukan miliknya dengan Henny. Malam begitu panjang dengan suara-suara desahan yang dibuat oleh kedua pasangan suami istri yang sedang dimabuk cinta tersebut. Reza melupakan makan malam yang ia buatkan untuk Henny. Setelah bermain beberapa kali, Reza dan Henny akhirnya kelelahan dan tertidur. Mereka berdua tertidur tanpa baju dan hanya ditutupi oleh selimut tebal di rumah keluarga Rusdi. Via dan Viko yang baru pulang dari acara pernikahan kedua sahabatnya tersebut pun langsung menuju kamar untuk melakukan istirahat. Mereka juga sangat kelelahan. Apalagi dengan keadaan Viko yang baru saja sembuh. Sedangkan Via, ia akhir-akhir ini mudah sekali capek. Sayang kamu udah tidur? Tanya Viko yang berbaring tidur di sebelah Via. Ada apa Mas? Tanya Via.
Kamu ternyata belum tidur, kenapa pura-pura tidur ucap Viko. Kalau nggak gitu Mas Viko nggak bakal tidur, ucap Via yang memeluk Viko di sebelahnya. Gimana keadaan Junior sayang? Apa dia sudah nendang perut kamu? Tanya Viko. Belum Mas, kan baru berjalan 7 minggu Mas. Nanti kalau udah sekitar 4 bulan, juga udah ada pergerakan dari Junior di sini sayang. Ucap Via menuntun tangan Viko agar mengelus perutnya. Benarkah, aku gak sabar sayang? Apalagi melihat Junior kita lahir, ucap Viko. Itu masih lama Mas, kita harus sabar menunggu Junior sampai lahir. Ucap Via, iya sayang, tapi kapan aku bisa nengokin Junior di dalam sayang? Mas udah gak bisa nahan lama-lama, ucap Viko. Sabar ya Mas, besok kita check up kandungannya ke dokter Sylvie. Sekalian tanya boleh apa nggak berhubungan suami istri. Ucap Via, baiklah, sekarang kamu istirahatlah. Ucap Viko kembali memeluk Via, setelah lama berpelukan. Akhirnya Via dan Viko ketiduran. Mereka tertidur dengan berpelukan satu sama lain. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Kini usia kandungan Via sudah berjalan 7 bulan. Via sudah menyiapkan segala sesuatu persiapan untuknya bersalin. Dan keperluan calon junior. Sayang hari ini jadikan check up ke dokter Sylvie. Ucap Viko, iya Mas, nanti agak siangan aja ya Mas. Aku lagi malas gerak. Ucap Via yang masih berbaring di atas ranjang. Semenjak perut Via membesar, Via lebih banyak diam di kamar. Ia sangat malas turun ke bawah dan lebih memilih berdiam diri di kamar. Kamu tuh ya, sejak hamil besar jadi pemalas seperti ini, ucap Viko. Capek tahu Mas kalau mondar-mandir terus. Ya setidaknya olahraga sayang. Kan bisa saja pagi-pagi jalan kaki keliling komplek. Aku kan bisa nemenin kamu. Ucap Viko, kan tiap malam Mas Viko sudah ngajak olahraga terus. Ucap Via, hehehe, kan kata dokter Sylvie. Kita harus rajin melakukan hubungan suami istri, agar persalinan kamu lancar sayang. Ucap Viko, itu mah kemauannya Mas Viko doang. Ucap Via mengerucutkan bibirnya. Viko yang melihat Via mengerucutkan bibirnya merasa sangat gemas. Viko mendekati Via lalu mencium bibir Via dengan lembut. Via terdiam mendapat serangan mendadak dari Viko. Lama-kelamaan ciuman Viko berubah menjadi lumatan. Sayang, kita olahraga pagi ya. Ucap Viko di telinga Via. Via yang sudah terbawa suasana pun mengiyakan permintaan Viko. Semenjak perut Via membesar, Viko sering mengajaknya berhubungan suami istri. Terkadang tanpa malu Via yang memintanya terlebih dahulu. Dan itu membuat Viko merasa sangat senang.
Sayang, kamu semakin sangat cantik, ucap Viko. Kamu juga sangat tampan, Mas, ucap Via tersenyum. Viko memulai olahraga pada pagi hari itu. Ruangan dipenuhi suara desahan-desahan mereka berdua. Untung saja ruangan kamar Viko dan Via adalah ruangan yang kedap suara. Di apartemen Reza dan Henny. Mas, ayo bangun Mas, ucap Henny membangunkan suaminya. Sayang, sebentar ya, 5 menit lagi, ucap Reza yang masih tertidur. Nggak ada tambahan waktu lagi ya Mas. Katanya mau nemenin aku check up kandungan ke rumah sakit. Ucap Henny. Ya, kini Henny tengah hamil. Usia kandung Henny kini berjalan 6 minggu. Oh iya Mas, lupa sayang, ucap Reza langsung bangun dari tidurnya. Reza sangat bersemangat jika Henny menyebutkan masalah kandungannya. Reza sangat senang karena ia sebentar lagi akan menjadi ayah dari anak-anaknya bersama Henny. Setelah bersiap-siap, Henny dan Reza langsung berangkat ke rumah sakit untuk check up ke dokter kandungan. Mereka sudah janjian sama Viko dan Via untuk check up bersama. Rumah sakit. Via sudah datang sejak 1 jam yang lalu. Via tengah menunggu Henny di lobi rumah sakit. Sayang, kita ke dalam dulu ya, ucap Viko. Nanti dulu Mas, kan kita udah janjian sama Henny dan Mas Reza untuk ketemu di lobi Mas, ucap Via. Tapi mereka lama sekali, ucap Viko. Sabar Mas, bentar lagi mereka pasti sampai kok, ucap Via. Setelah menunggu cukup lama Henny dan Reza di lobi rumah sakit, akhirnya Henny dan Reza sampai di lobi rumah sakit tersebut. Lo kemana aja sih? Lama banget kayak cewek, ucap Viko kepada sahabatnya Reza. Emang gue ngajak cewek, nih istri gue gan cewek, ucap santai Reza. Cih, alasan terus, ucap Viko meninggalkan Reza dan Henny. Viko menggandeng tangan Via untuk pergi menemui Dokter Sylvie di ruangannya. Setelah check up kandungan bersama, Via dan Henny memutuskan untuk berbelanja kebutuhan calon bayi mereka masing-masing di mall. Via dan Henny mengelilingi sebuah toko baby shop yang menyediakan kebutuhan untuk melahirkan dan baju-baju bayi. Via juga telah membeli kereta dorong bayi yang menurutnya sangat bagus. Setelah berbelanja kebutuhannya masing-masing, Via mengajak suami beserta sahabatnya tersebut mencari tempat untuk makan siang bersama. Hen, kita makan di kantin kampus yuk. Udah lama deh kita nggak kesana, ucap Via. Ayo Vi, aku juga kangen masakan kantin kampus kita, ucap Henny bersemangat. Henny memang sudah lama tak mengunjungi kampus sejak cuti. Apalagi Via yang sudah memutuskan untuk berhenti kuliah dan lebih memilih menjadi istri penurut. Viko tidak memperbolehkan Via kuliah lagi sejak Via hamil. Viko takut jika Via kelelahan.
Dan itu akan membuat Via dan kandungannya bermasalah. Mas, kita bolehkan ke kampus. Cuma makan siang doang kok, ucap Via kepada Viko. Iya mas, kan aku juga udah lama gak kesana, bujuk Henny kepada Reza. Bersambung.